Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Armi Al-Ghifari di video-video saya. Kemarin banyak teman-teman yang nanya mengenai the map is not the territory. Istilah yang sempat saya ungkapkan di salah satu video saya atau di beberapa video saya. Atau mungkin bahkan Anda pernah melihat saya menulis sebuah status tentang ini. Jadi map is not the territory itu adalah satu ungkapan atau sebuah kalau kita mengistilahkan namanya mental model. Nanti Anda bertanya lagi mental model itu apa. Jadi sebuah istilah yang mana itu mengungkapkan atau menggambarkan sebuah pattern atau sebuah model cara berpikir untuk mendekati, untuk memahami suatu peristiwa. Kira-kira begitu. Jadi banyak ungkapan-ungkapan yang sering saya munculkan di mana itu bukan ungkapan saya pribadi atau bukan hasil dari pemikiran saya pribadi, melainkan dari saya membaca buku atau saya menonton seseorang berbicara gitu. atau saya melihat sebuah ketika saya surfing di internet saya nemu sebuah cara berpikir tertentu. Nah, itu sering saya kumpulkan. Salah satunya adalah yang mungkin Anda pernah dengar tadi, the map is not the territory. Map seperti Anda tahu, map itu adalah peta seperti Anda lihat aja di Waze atau di Google Map. Sedangkan teritori itu adalah kondisi yang sebenarnya, teritorial, kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan. Sebagai contoh, Anda bisa lihat berikut ini adalah gambar peta, sebuah peta Gunung Tangkuban Perahu. Anda lihat petanya? Ya, peta ini Anda nggak bisa baca, tapi ini bisa dibilang ini adalah Gunung Tangkuban Perahu secara peta. Nah, kemudian Anda lihat lagi berikut ini gambarnya. Ini adalah kondisi real dalam tanda kutip. Bagaimana kondisi Tangkuban Perahu di dalam peta tersebut. Anda lihat. Nah, ini ada beberapa gambar lagi yang bisa Anda lihat juga, gambar lain. Meskipun saya sajikan gambar-gambar ini semua, tetap saja Anda tidak akan benar-benar tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya, teritori yang sebenarnya yang ada di Gunung Tangkuban Perahu. Kalau saya kasih gambar yang lain dari sudut yang lain atau dari arah yang lain, gambar itu akan membentuk persepsi Anda terhadap Gunung Tangkuban Perahu dalam persepsi yang lain. Akan membentuk satu sudut pandang yang lain. Nanti kalau saya sajikan dari sudut yang lain lagi, nanti akan membentuk lagi persepsi Anda terhadap Gunung Tangkuban Perahu. Persepsi lagi yang lain. Sehingga apa yang Anda lihat itu belum tentu adalah kondisi sebenarnya atau belum tentu kondisi kenyataannya yang memang benar-benar itu. Bahkan bisa dibilang kita tidak akan pernah ngerti kondisi yang sebenarnya itu seperti apa yang benar-benar 100%. Kita hanya bisa mendekati dengan cara kita melihat dengan berbagai macam sudut. Nah, itu tanda kutip garis besarnya. Garis besarnya. Hal yang paling pentingnya, Anda hanya bisa melihat sebuah kondisi situasi itu berdasarkan dengan apa yang Anda bisa menilai kondisi tersebut berdasarkan dengan apa yang sudah Anda lihat. Dan Anda tidak akan pernah bisa melihat 100% secara utuh keseluruhan 100%. Kenapa? Karena ya ada keterbatasan mata, ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan, banyak sekali keterbatasan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendekati sedekat-dekatnya kondisi kebenarannya. Tapi apakah kita bisa mencapai 100% secara utuh melihat secara keseluruhan? Enggak. Anda nggak pernah lihat Gunung Tangkuban Perahu dalam kondisi lagi ditutup misalkan. Anda nggak pernah lihat kondisi Tangkuban Perahu lagi batuk gunungnya. Anda nggak pernah lihat, mungkin Anda belum pernah lihat kondisi Tangkuban Perahu dalam kondisi yang sangat ramai. Atau Anda juga mungkin nggak pernah lihat kondisi Tangkuban Perahu ketika 1000 tahun yang lalu. Kita punya banyak keterbatasan, manusia punya banyak keterbatasan yang mana keterbatasan ini menyebabkan kita tidak bisa melihat secara utuh. Nah, itulah yang disebut dengan teritori tadi. Kita nggak pernah tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Kita nggak pernah tahu situasi yang aslinya, yang realnya itu seperti apa. Yang kita tahu hanya mendekati. Mendekati awal kita melihat peta, map. Kemudian mendekati berikutnya kita melihat satu screenshot atau satu shot gambar tertentu dari sudut tertentu. Nanti ketika malam,
lalu ketika pagi, lalu ketika dari sebelah utara, dari sebelah timur, dari sebelah selatan, itu yang hanya bisa kita lakukan. Begitu juga ketika kita melihat situasi dan kondisi real apapun yang ada di depan mata kita. Sehingga dengan persepsi yang seperti ini, Anda nggak akan pernah lagi ketika melihat seseorang terlalu kagum. Misalkan contoh ya, bukan artinya gimana-gimana. Misalkan Anda melihat saya dalam kondisi, wah, Mas Armi nih kelihatannya sukses misalkan. Bisa jadi yang Anda lihat itu keliru. Bisa jadi Anda hanya melihat satu snapshot kehidupan saya yang kebetulan Anda lihat yang itu memuaskan kondisi pemikiran Anda atau memuaskan kondisi harapan Anda terhadap sosok seorang yang sukses. Bisa jadi ketika Anda melihat saya di tempat yang lain atau di waktu yang lain, itu berubah lagi cara berpikirnya. Berubah lagi sudut pandangnya. Atau Anda melihat artis di TV atau di Instagram. Instagram ini yang paling sering ya. Anda ngelihat hal-hal yang hanya ingin dilihat oleh orang-orang, hanya menampilkan hal-hal yang ingin dilihat, ingin mereka persepsikan terhadap orang lain. Nah, kalau Anda lihat Instagram, satu snapshot kehidupan seseorang, nah itu mapnya aja yang diliatin. Tapi teritori yang sebenarnya nggak tahu. Nah, yang mengerti teritori, yang paling mengerti teritori tentang diri Anda sendiri itu adalah diri Anda sendiri. Itulah yang sesungguhnya terjadi terhadap diri Anda. Anda bisa ngelihat kalau diri Anda sendiri 100% ya. Bisa ngelihat secara utuh masa lalu Anda, kemudian hari ini ada masalah-masalah apa yang Anda hadapi. Bahkan mungkin nggak bisa 100% juga, Anda nggak ngerti kondisi kesehatan Anda. Ya Anda tahu Anda cuma batuk misalkan, atau Anda tahu Anda hanya obesitas. Tapi kondisi yang real sebenarnya di dalam tubuh Anda nggak tahu. Nah, itu yang menyebabkan banyak sekali masalah muncul ketika Anda menganggap yang Anda lihat itu adalah teritori yang sebenarnya. Padahal belum tentu. Nah, mental model ini, cara berpikir ini, cara memahami situasi kompleks seperti ini sangat penting. Cara mental model ini bisa Anda terapkan di berbagai macam hal. Misalkan Facebook Ads, misalkan dalam bisnis, Anda jadi nggak terlalu membuat judgement di awal. Anda jadi tahu bahwa kondisi situasi seseorang itu kelihatannya omsetnya gede, padahal ya bisa jadi belum tentu sebegitunya. Bisa jadi juga memang gede, tapi kita nggak pernah tahu kondisi sebenarnya dia yang dihadapi masalahnya seperti apa. Atau bisa jadi memang dia gede, tapi source of income-nya bisa jadi bukan dari situ. Bisa jadi orang ini kaya tapi ya nggak linear seperti Anda bayangkan. Misalkan ketika dia melakukan Facebook Ads, kemudian dia kaya, nggak. Bisa jadi dia melakukan Facebook Ads, dia kayanya dari jualan rumah. Bisa jadi. Jadi nggak cepat gumunan kalau kata orang Jawa. Kalau Anda punya mental model seperti ini, atau Anda mengadopsi mental model seperti ini, Anda tahu bahwa situasi itu tidak selalu sebenarnya yang terjadi, ya sudah. Kita jadi apa? Ya sudah, nggak usah ngurusin urusan orang lain. Urusilah hal-hal yang bisa kita urusi, hal-hal yang memang dalam ruang lingkup kita, yang memang kita menguasai itu. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini memberikan Anda satu sudut pandang yang baru, biar tough gitu menghadapi atau mengerjakan goalnya. Jangan jadi orang yang cepat menyerah. Jangan jadi orang yang gampang terpengaruh dengan kesuksesan orang lain atau dengan situasi-situasi yang membuat kita akhirnya jadi loyo. Jangan sampai itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.